Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah, ni'matil hidayah wal istiqomah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayuha ikhwan wa akhwatil muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam perlindungannya, diberikan Amin. kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Ferry Aditya Saputra sebagai moderator Takso pada kali ini mengangkat tema mengenai Idul Fitri. Selama 30 menit ke depan saya mengajak pemirsa untuk berbincang-bincang mengenai topik Idul Fitri bersama dengan narasumber kita, yakni beliau Al-Alim Al-Ustadz Ahmad Nazir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, selamat. Alhamdulillah. Tak terasa bulan Ramadan sudah berjalan selama setengah bulan lebih Ustadz. Yang mana ini artinya sebentar lagi kita akan menjumpai Hari Raya Idul Fitri insyaallah. Nah, berbicara tentang Idul Fitri Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz mengenai tema kita, yakni Idul Fitri. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Ustadz, di sini mengenai makna Idul Fitri Ustadz. Sebenarnya makna Idul Fitri itu dalam pandangan Islam, pengertian Idul Fitri seperti apa Ustadz? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Oke. Di sini saya akan langsung ke memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh moderator Mas Saputra. Ferry Aditya Saputra. Ferry Saputra ya. Ferry Saputra. Dengan topik Idul Fitri. Alhamdulillah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa menunaikan ibadah siam Ramadan, dan ini kita memasuki fase kedua ya. Iya. 10 hari yang kedua. Yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Yaumul Id, Yaumus Surur. Hari raya, hari penuh kebahagiaan. Yaumus Sa'id, hari keberuntungan. Mengenai Idul Fitri itu diambil dari lughat Arab ya. Id itu kembali, Fitri itu suci, bersih. Berarti Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Kenapa manusia terlahir di alam dunia ini sebagaimana sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi ini lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Artinya tidak membawa salah, tidak membuat dosa sekecil apapun. Illa anna abawaihi
yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sehingga kedua bapak ibunya akan menjadikan anaknya, bayinya itu terserah mau dibikin Yahudi, mau dibikin Nasrani, itu tergantung ayah ibunya, tergantung orang tuanya. Dan dalam perjalanan hidup, untuk mempertahankan kesucian itu betapa sulitnya kita, karena harus menghadapi berbagai rintangan, berbagai kendala untuk mempertahankan kesucian manusia, kemuliaan manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh yang paling berat, rintangan yang paling dahsyat adalah bukan lain nafsu kita sendiri. Di samping kita harus menghadapi godaan setan yang begitu kuat, dan setan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita majrad dam, sesuai dengan aliran darah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang terbesar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Ini Allah Subhanahu wa taala hendak mengembalikan kita dari yang semula suci sejak kita lahir, kemudian karena beratnya mempertahankan kesucian yang harus berhadapan dengan setan yang sudah masuk ke seluruh tubuh kita sesuai dengan aliran darah kita. Kemudian kita harus menghadapi nafsu kita sendiri, musuh dalam selimut, yang kita sudah repot juga untuk menghadapi nafsu kita sendiri. Sehingga keberadaan kita itu dari yang semula suci sudah tidak suci lagi. Sudah tidak suci lagi. Lahir batin kita itu sudah berlumuran dengan kesalahan, dengan dosa. Ya, dalam Al-Quran disebutkan kalla balrona ala qulbihim ma kanu yaksibun. Tidaklah, akan tetapi ada rona, ada titik hitam dalam hati, dan itu yang menjadikan kita terhijab, kita tertutup, tidak begitu jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kita kepada kesucian itu. Ya, mungkin demikian. Baik, tadi berarti mengenai makna Idul Fitri bisa disimpulkan artinya kembali suci. Kembali suci. Kembali suci. Ya. Baik. Di sini lanjut untuk pertanyaan yang kedua di sini Ustadz, mengenai perayaan Idul Fitri yang berbeda-beda Ustadz. Di sini kan tidak serentak secara menyeluruh di Indonesia gitu Ustadz. Ya. Untuk umat Islam, terutama di negara tercinta kita, Indonesia, ini bagi yang mampu berijtihad, silahkan berijtihad ya, untuk menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal ya. Berijtihad dengan hisabnya, berijtihad dengan ru'yahnya, atau kedua-duanya. Bila punya kemampuan, punya potensi, punya disiplin ilmu yang cukup. Akan tetapi bila tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad dalam menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan saya mulai berpuasa, dan kapan saya berhari raya, ini kita tinggal mengikuti ya, as-sawadul a'zam, golongan yang terbesar. Dalam hal ini secara institusi, secara kelembagaan, kita tinggal enaknya ikuti saja lembaga yang telah
legitimate yang telah direstui oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Agama. Di sana hadir ikut dalam menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, ada beberapa ormas, ya, organisasi masyarakat, ya, ormas Islam, ada MUI, ada banyak macam, dan itu legal. Nah, itu sudah ahlinya, kita tinggal mengikuti saja, begitu ya. Jadi dari jawabannya bisa disimpulkan kalau dalam merayakan Idul Fitri bagi kita yang tidak bisa berijtihad, kita mengikuti pendapat yang paling besar. Paling besar dalam hal ini kita tinggal mengikuti keputusan pemerintah. Itu enak sekali. Jadi kita tidak resiko, karena kita tidak boleh asal-asalan sesuai pendapat kita yang tidak didasari ilmu. Karena Rasulullah dalam sabdanya kan, sumu li ru'yatil hilal wa aftiru li ru'yatih fa in humma alaikum fakammilu iddata sya'bana salasina. Jadi berpuasalah kamu ketika melihat hilal atau tanggal 1, dan berbukalah atau berhari rayalah ketika kamu melihat hilal tanggal 1. Lah, melihat hilal, melihat bulan ini tentu persepsinya berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara satu ormas dengan ormas lain. Nah, ada yang melihat hilal itu cukup dengan hisab, tapi ada yang berpatokan melihat itu harus dengan mata kepala, sehingga meskipun sudah melalui hisab, untuk lebih kuatnya tetap memakai metode ru'yah. Dan sekarang metode ru'yah itu sudah dilaksanakan berbagai pihak dengan alat-alat, dengan perangkat yang cukup untuk menemukan jawaban, memastikan kapan tanggal 1 Ramadan dan kapan tanggal 1 Syawal atau hari raya. Dan di Indonesia ini alhamdulillah perbedaan ini bisa disikapi dengan sebijaksana mungkin, sehingga yang kita lihat tidak ada terjadi gesekan yang cukup berarti. Yang kita lihat, yang kita saksikan adalah bagaimana harmoninya hidup di Indonesia ini dengan perbedaan yang begitu banyak, bisa saling menghormati. Ya. Mengenai tadi tradisi yang ada di Indonesia, Ustaz. Ini pertanyaan yang ketiga terkait tradisi saling bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri. Nah, dari sini sebenarnya kan yang ada tradisi saling bermaaf-maafan itu hanya di Indonesia, Ustaz. Sedangkan kalau di Arab itu justru ketika hari raya Idul Fitri itu sepi, ramainya justru pas waktu Idul Adha, Ustaz. Nah, di sini apakah tradisi maaf-maafan di sini ada di zaman Rasulullah atau pernah dicontohkan gitu, Ustaz? Ya. Alhamdulillah, ya. Justru itulah kita patut bersyukur, patut berbahagia, patut berbangga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan negara kita, Republik Indonesia ini, yang sangat guyup, rukun, yang memiliki adat budaya yang luar biasa. Nah, maka tadi yang ditanyakan, tradisi saling memaafkan itu sangat kelihatan sekali di negara kita, Republik Indonesia, terutama di hari raya Idul Fitri. Sementara mungkin yang lain justru saling memaafkan itu di hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, dalam hal ini langsung tanya jawab terus seperti itu, atau nanti ada sesi saya harus
langsung tanya jawab. Semoga mawon. Ya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ini saya harus sedikit menjabarkan ya. Yes. Para pemirsa dan kru dari Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah yang saya hormati, yang saya banggakan, Mas Ferry Saputra yang sangat ganteng. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, kita akan memberikan sedikit uraian terhadap pertanyaan yang terakhir ini ya. Yes. Terakhir, karena tadi temanya adalah atau topiknya adalah Idul Fitri, sehingga mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memberikan dasar, memberikan sebagian yang patut kita jadikan sebagai landasan untuk mempertahankan budaya tradisi saling memaafkan yang sudah kita kenal dari tahun ke tahun dan secara turun temurun dengan istilah halal bihalal. Nah, ini memang halal bihalal ini hanya ada di Indonesia, meskipun itu dari lughat Arab. Itu istilah halal bihalal hanya kita dengar, kita temukan di negara Republik Indonesia. Arab sendiri, yang mana halal bihalal itu bahasa Arab, tidak ada di sana budaya tradisi halal bihalal. Nah, pada suatu saat dan kebetulan tanggal 1 Syawal, setelah Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat selesai menunaikan sholat Idul Fitri, ya. Begitu selesai sholat, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan kata amin, amin, amin. Nah, ini tentu para sahabat heran kan, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada ini itu kok selesai sholat kok langsung amin, amin, amin. Biasanya amin kan kaitannya dengan doa, sahabat mengamini. Nah, ini Rasul belum berdoa mengatakan amin 3 kali. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasul, tadi Rasulullah mengatakan amin, amin 3 kali, itu ada apa ya Rasul? Belum tahu kamu? Belum ya Rasul. Begini, tadi ketika kita selesai sholat Idul Fitri, malaikat Jibril turun menemui aku, dan dia mengatakan, ya Rasul, saya mau berdoa, maukah Anda mengamini doa saya? Rasulullah menjawab, ya boleh, silakan. Akhirnya malaikat berdoa dan Rasulullah mengamini doa malaikat Jibril. Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini renungan yang cukup mengingatkan kita semua. Kenapa? Karena tidak setiap kita itu jadi orang tua, tapi setiap kita pasti anak, iya enggak? Yes, calon orang tua. Calon orang tua. Setiap kita itu pasti anak. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasa Ramadannya dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini luar biasa, ini mengingatkan kita pelajaran berharga bagi kita. Nah, kenapa? Karena kita tahu
bapak kita, ayah kita berjuang mati-matian, banting tulang, peras keringat, mencari rezeki untuk membesarkan kita, untuk menjadikan kita pandai, ya, agar kita tidak ketinggalan zaman, agar kita punya akidah yang kuat, agar kita mampu menghadapi zaman kita dengan selamat, agar kita menjadi orang yang sukses fid din wa dunya wal akhirah. Bagaimana orang tua kita, ayah ibu kita. Sedangkan ibu saat melahirkan kita, apa yang terjadi? Antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Kalau tidak hidup, mati. Kalau tidak mati, hidup. Insya Allah. Dengan segala resiko. Ya. Keringat bercampur darah. Demi kita bisa lahir ke alam dunia selamat dan normal. Ya. Maka setelah kita lahir, kemudian bapak ibu kita akan berjuang keras, mati-matian. Tidak setelah kita lahir dibiarkan, enggak. Andaikan laula ana uhuma lamastarahna, andaikan tidak ada jerih payah susah yang beliau lakukan, kita tidak bisa seperti ini, bisa senyum, bisa tawa, bisa kumpul teman-teman, bisa menikmati alangkah indahnya kehidupan ini, tidak bisa. Jadi kita bisa seperti ini, itu dimulai dari susah payahnya, dari perih pedihnya bapak ibu kita. Maka kadang-kadang setelah anak itu jadi pandai, punya banyak pengalaman, punya pengaruh, jadi dosen, jadi dokter, jadi pejabat ini itu, jadi pebisnis, banyak uang, banyak harta, banyak usaha, sering terjadi kacang lupa kulit. Ini padahal ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Ya. Dan kita sebagai anak ini maunya kita termasuk golongan anak-anak yang bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, terkadang pada saat kita masih bersama-sama ayah ibu kita dalam satu rumah, ini seringkali ada sedikit gap, karena tidak selamanya apa yang diinginkan bapak ibu itu sesuai dengan keinginan kita sebagai anak atau sebaliknya. Nah, sehingga sedikit-sedikit gap, ya, ketidakcocokan itu menjadikan perasaan hati orang tua kita tidak kurang berkenan, ya, atau mungkin jelasnya tidak ridho dengan kita. Maka yang paling kita takuti adalah saat beliau kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Bagaimana? Kalau masih hidup kita bisa datang, bisa kita peluk, bisa kita ungkapkan isi hati kita, kerinduan kita, rasa tawaduk rendah hati kita, sekaligus kita mohon maaf di depan beliau ayah ibu kita. Tapi kalau sudah meninggal dunia, nah, makanya ulama ada yang mengatakan, dapatkah seorang anak mendapatkan ridho kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia? Jawabnya bisa. Jawabnya bisa. Yang pertama, ayyakuna sholihah. Kita kalau ingin orang tua, bapak ibu kita sudah meninggal dunia tapi tetap ridho kepada kita, kita dianggap anak yang birrul walidain, kita harus berusaha menjadi anak yang soleh. Ya, soleh. Kalau kita jadi anak soleh, orang tua kita di alam sana, di alam barzah, pasti ridho dengan kita, pasti puas, pasti marem dengan kita.
Yang kedua, ayyasila qarabatahuma. Kita sambung hubungan orang-orang yang dulu dekat dengan bapak ibu kita. Kita pasti tahu sebagai anak, bapak ibu kita dulu dekatnya dengan siapa, sering duduk-duduk dengan siapa, sering berembuk dengan siapa. Ketika dalam kondisi sedikit punya masalah, larinya kemana? Ke paman, ke adiknya, ke tetangganya, ke temannya. Kita pasti tahu. Nah, itu kata Rasul, kalau kita ingin jadi anak yang saleh dan mendapatkan ridho bapak ibu kita, jangan kita putus itu hubungan orang-orang yang dekat dengan bapak ibu kita. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, ayyastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu lahuma. Kita sering memohonkan ampun kepada kesalahan kedua orang tua. Kita mohonkan ampun, kita berdoa untuk beliau, dan kita menunaikan sedekah yang pahalanya kita hadiahkan kepada bapak ibu kita. Nah, itu. Yang kedua, doa malaikat Jibril. Yang pertama itu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka. Amin. Nah, itu Nabi Muhammad tinggal amin. Kira-kira kalau yang berdoa malaikat Jibril, yang amin Rasulullah itu mandi enggak? Mandi. Dikabulkan dah. Dikabulkan. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita masuk golongan anak yang durhaka, maka kita ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, sekelas wali pun, kita tidak akan diterima kewalian kita kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Kita sembrono, kita kewanen dengan orang tua. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suami. Nah, ini pasti ada pertanyaan. Kalau suami durhaka kepada istri gimana? Ini menuntut keadilan di para mak-mak. Bukan masalahnya didurhakanya. Permasalahannya karena seorang suami adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga kelak pada hari kiamat itu Allah akan minta pertanggungjawaban suami. Ya. Nah, wong wedok istri itu kan swarga nunut, neraka katut. Jadi ini jenengan-jenengan kangkang iki calon-calon suami yang akan punya tanggung jawab besar. Mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jodoh impian, harapan yang cantik lahir batin, solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya orang yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Nah, ini barangkali yang menjadikan motivasi untuk kita masyarakat Indonesia mengadakan halal bihalal. Tadi tentang begitu pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai rasa syukur bakti kita kepada kedua orang tua untuk mendapatkan ridhonya. Kita lihat acara mudik, Masya Allah kan, wah, dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Semarang, Masya Allah. Itu apa tujuannya? Ya, mencari ridho orang tua agar kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh kedua orang tua kita. Karena tidak ada kebahagiaan yang bisa kita raih tanpa ridhonya orang tua. Tanpa ridhonya orang tua, kita tidak mungkin, nol besar. Kita ingin mencari atau mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan hidup, tapi dengan cara melukai hati orang tua, nol, tidak bisa. Jadi orang tua itu, Masya Allah, jimat itu,
barang siji kudu di rumah. Jima. Jangan engkau terima ibadahnya orang Islam yang tidak mau memaafkan sesamanya. Ya ini, makanya di hari raya Idul Fitri adalah kesempatan kita untuk memberi maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena besar atau kecil, sengaja atau tidak sengaja, atau memang sudah biasa, kita kadang-kadang mempunyai atau banyak bahkan kesalahan-kesalahan kita kepada sahabat kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. Sehingga hari raya Idul Fitri ini mengingatkan kita agar kita kembali suci, memberi pelajaran kepada kita agar menuju kesucian. Bukan kita merasa suci. Apakah ketika kita sudah selesai puasa Ramadan ini kita yakin kita suci? Kira-kira yakin tidak kita suci? Ya, itu pertanyaan yang berat ya. Tapi kita ingin menjadi hamba Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aina mathuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Akan ditimpakan kehinaan kepada satu kaum kecuali kaum itu bisa menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka hari raya Idul Fitri ini adalah saatnya kita memperbaiki hubungan antar sesama. Kemarin ya, sudah berjalan berapa hari Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mempola kita agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa, ya, agar menjadi yang bertakwa, menjadi baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Ada malam Lailatul Qadar dilipatkan 70 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai 1000 kali lipat. Ini khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilipatkan ya? Dilipat gandakan karena ada 3 alasannya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk umat Muhammad ibadah dilipat gandakan sampai 1000 kali. Tidak sebagaimana umat-umat dahulu. Yang pertama, kalau umat dahulu itu umurnya panjang, ibadahnya banyak dan kuat. Sementara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek, amalnya sedikit. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan agar di umur yang sedikit ini kita mempunyai tabungan amal yang banyak karena dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan surga Allah itu syaratnya harus dengan taat yang suci, taat yang ikhlas. Sementara ibadah kita itu banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah itu dengan berlipat-lipat agar apa? Agar kita kelebihan-kelebihan itu bisa menutup kekurangan. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita agar nanti di hari kiamat itu orang-orang yang pernah kita zalimi itu akan menuntut keadilan kepada kita. Sehingga manakala ibadah kita itu habis atas keadilan Allah, harus diminta oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi, kita sakiti, kita rugikan. Kalau kita hanya punya sedikit, maka kita akan habis. Oleh Rasulullah disebut sebagai al-muflis, orang yang bangkrut. Orang yang datang menghadap Allah dengan segudang pahala tapi habis untuk nambeli orang-orang yang kita buat salah, kita rugikan, kita sakiti. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat anugerah yang begitu besar. Ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun kita tetap dimintai oleh orang-orang yang kita zalimi, karena kita telah dilipat gandakan oleh Allah,
masih sisa banyak. Harapan kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sedikit memberikan motivasi agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bisa menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hamba-hamba Allah yang selamat, yang beruntung fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin baik, tadi sudah dipaparkan secara gamblang, secara sangat banyak sekali oleh beliau ya. Tak terasa kita sampai di penghujung acara ya, ini sudah akan kita tutup, pertanyaan sudah dijawab semua. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Nadir yang bersedia menjadi narasumber kita. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian untuk pemirsa, ikuti terus Talkshow Ramadan Al-Ma'rufiyah. Jangan lupa like, share, dan komen akun YouTube PP Al-Ma'rufiyah. Kemudian IG-nya juga di follow, namanya Al-Ma'rufiyah, PP Al-Ma'rufiyah. Baik, cukup sekian mungkin Ustadz dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.